alihi wa sahbihi wa mawala. Taib, ada yang mau setoran mungkin? Rukun-rukun sholat. Tafadhal. Ilyas. Langsung. Siap. Masya Allah, keren sekali helmnya. Helm gaul. Dibentangkan saja karpet ini, cepat apa? 3 kalau kurang. Bismillah. Ini. Nanti kalau kurang dibentangkan ya. Biar antum nyaman. طيب تفضل شوف ما أنتم تفضل أخي بسم الله. أركان الصلاة 14 القيام والقدرة وتكبير الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين وطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. kurang itu ya. التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليمتان terakhir ya. تفضل. أركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على أعضاء السبعة والاعتدال فجلست منه فجلست والجلسة بين السجدتين وطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. طيب تفضل الشيخ كفاري. أركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع ورفع منه والجلوس والسجود على الأعضاء السبعة. Dibayangkan saja Pak urutannya dari sholat itu enak insyaallah. والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. طيب تفضل. القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه
والخشوع بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتعظيم والتشهد الآخر التشهد الأخير والجلوس له إيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وتسليمتان. طيب. أركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة السلام عليكم. والركوع والرفع منه والسجود على أعضاء الصلاة بسجود والاعتدال منه إيه. طمأنينة. الطمأنينة أيوة والجلسة betul. Yes. وجلسة بين سجدتين وطمأنينة في جميع الأركان إيه. والترتيب التشهد التشهد الأخير والتشهد الأخير والتشهد الأخير أخير إيه. والجلوس له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمتان. lain لا وفاطمة مسترد تفضل. بس إيه. mobil. Nggak tahu ini mobil siapa, 2 orang. Yang akhir ya, Taslimat. Ada yang bawa mobil? Nggak ada, motor semua kan? Ya ada pakai mobil, ada mobil. Ya kita lanjut ya. Taib, halaman ke 109 ya. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. Ruku kemudian bangkit dari ruku. Ini 2 rukun yang berbeda ya. Kemudian sujud ala al-a'dha'i sab'ah. Kemudian sujud di atas 7 anggota badan ya. 2 tangan, apalagi kemudian jabhah, dahi, setelah itu 2 lutut sama 2 jemari atau 2 kaki. Asabi', taib. Kemudian kata beliau wal i'tidalu minhu, setelah itu bangkit dari sujud, ini juga rukun. Wal jalsatu baina sajdatain, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu juga rukun ya. Jadi duduk di antara 2 sujud. Kemudian kata beliau wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman,
rukuklah dan sujudlah. Wal hadits anhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Wa tuma'ninatu fi jami'il af'ali. Kemudian yang berikutnya tuma'ninah fi jami'i al-af'al. Tuma'ninah itu adalah sukunu wa in qalla. As-sukunu wa in qalla. Tenang, meskipun cuma sejenak, sebentar. Tidak harus lama tenangnya. Kemudian wat tartibu bainal arkan, kemudian kita harus mengurutkan setiap gerakan itu. Gerakan rukun harus berurutan. Tidak bisa kemudian kita misalnya sujud dulu, baru nanti ruku, baru setelah itu i'tidal, baru tasyahud akhir. Tidak. Harus berurutan. Dalilnya apa? Hadis al-musi' an Abi Hurairah. Jadi hadis yang mengisahkan tentang seseorang yang salah dalam melaksanakan sholat, yang kemudian disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian masyayikh kita seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah, beliau tidak menyarankan menggunakan istilah musi. Waalaikumsalam. Karena musi itu artinya orang yang melakukan keburukan. Nah, sedangkan ini seorang sahabat Nabi, mestinya kita hormati beliau sebagai seorang sahabat, sehingga jangan kita katakan musi orang yang melakukan keburukan di dalam sholatnya. Baik. Ala kulli hal, hadis ini hadis yang populer ya, dan istilah itu juga istilah yang populer di tengah para ulama. Bagaimana kisah sahabat ini? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang itu, bainama nahnu julus. Pernah suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz dakhala rajulun fa shalla. Kemudian masuk seseorang. Atau tiba-tiba masuklah seseorang, kemudian dia salat. Faqama, bangkit, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat, dia beranjak menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, kemudian ulangi salatmu, karena sesungguhnya kau belum salat. Nah, fa'alaha thalatha. Nabi melakukan itu sebanyak 3 kali, atau sahabat itu melakukannya sebanyak 3 kali. Dia kembali salat, yang kedua kalinya kemudian menghadap kepada Nabi. Nabi perintahkan dengan perintah yang serupa. Salat kembali, karena kau belum salat. Yang ketiga kali juga demikian, kembali ke tempatnya untuk salat. Setelah salat, datang ke Nabi lagi. Sampai Nabi perintahkan lagi untuk sholat. Nah, sebanyak 3 kali seperti itu terus. Kemudian, apa kata sahabat ini setelah terjadi sebanyak 3 kali? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, la uhsinu ghaira hadza. Beliau sampai bersumpah ya, sahabat ini, bahwa aku benar-benar tidak bisa melakukan lebih baik dari apa yang telah kulakukan wahai Nabi. Beliau sampai bersumpah ingin menekankan itu kepada Nabi, bahwa memang itu yang gerakan maksimal yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus sholat. Fa'allimni, maka ajarkan aku. Kemudian kata Nabi SAW, idza qumta ila sholati, apabila kau hendak beranjak menuju sholatmu, fakabbir, maka bertakbirlah. Nah, fakabir, maka bertakbirlah. Nah, ini salah satu penyebutan rukun ya, takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat-surat yang ringan bagimu, yang mudah bagimu. Dalam sebagian riwayat disebutkan tsumma qra' bi ummil Qur'an. Bacalah ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Riwayat Abu Daud. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Setelah kau membaca surat, maka rukuklah sampai kau benar-benar tuma'ninah, sukun, tenang dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangkitlah, melakukan i'tidal sampai betul-betul tegak lurus. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan hatta ya'uda kullu faqarin ila mawdi'ihi, sampai setiap ruas itu kembali ke tempatnya. Maka kemudian dari situ para ulama berselisih ya. Apakah setelah ruku itu bangkit i'tidal? Bagaimana maksud kembalinya setiap ruas kepada tempatnya? Apakah dia begini atau dia begini? Karena kembalinya
setiap ruas kepada tempatnya itu sebelum sholat atau setelah masuk ke dalam sholat. Kalau setelah masuk ke dalam sholat maka seperti ini kan. Kan dia sebelum ruku begini toh. Sebelum ruku dia bersedekap. Nah, kalau kita maknai kembali kepada tempat asalnya sebelum sholat, berarti begini. Setelah ruku itu itidalnya. Tidak bersedekap, melepaskan kedua tangannya turun ke bawah. Nah, itu dua pemahaman yang kemudian dipersisikan oleh para ulama. Meskipun Imam Ahmad rahimahullah, dan ini mazhab Ahmad ya, beliau mengatakan bebas. Seorang yang sholat mau memilih bersedekap setelah ruku, atau dia melepas kedua tangannya tidak menjadi masalah, kata beliau. Baik. Kemudian tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujudlah sampai kau betul-betul tenang dalam sujudmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, kemudian duduklah, bangkitlah untuk duduk dan betul-betul tenang dalam dudukmu. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah itu pada setiap salatmu. Pada setiap salatmu. Wa tasyahudul akhir ruknun mafrudun, kemudian tasyahud akhir atau tahiyat akhir ya, dalam istilah kita, itu adalah rukun yang diharuskan, diwajibkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud, dahulu kami membaca sebelum diwajibkan membaca tasyahud, assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, keselamatan atas Jibril dan Mikail. Kemudian Nabi SAW meluruskan bacaan tersebut, kata beliau, la taqulu assalam ala Allah min ibadihi, jangan kalian katakan assalam ala Allah, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Mengapa jangan katakan demikian? Fa innallaha huwassalam, karena Allah lah maha assalam, maha yang memberi keselamatan. Walakin qulu, namun bacalah at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tahiyat yang kita hafalkan ya. Nah. Kemudian beliau menafsirkan ya, makna dari beberapa kata istilah yang ada pada doa atau zikir tahiyat. Kata beliau, wa ma'na tahiyat, artinya tahiyat adalah jami'ut ta'zimati lillah, segala keagungan untuk Allah Subhanahu wa taala, mulkan wastihqaqa, Allah yang memilikinya dan Allah yang berhak memang untuk memilikinya. Mithlul inhina war ruku' was sujud wal baqa'i wad dawam wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin fa huwa lillah. Seperti apa implementasinya? Ruku', menunduk, ruku', sujud, al baqa', ketetapan atau kesenjangan, bukan kesenjangan ya. Al baqa' itu kekal ya, mungkin bisa kita terjemahkan kekal, artinya kekekalan itu hanya milik Allah. Wad dawam, terus menerus ada, tidak fana. Nah, wa jami'u, dan segala hal yang dengannya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, maka itu milik Allah. Maka menunduk ketika kita salam itu kurang pas sebenarnya. Ketika kita salam mestinya kita salam seperti biasa, tegak, berikan tanganmu, kemudian bersalaman. Tidak perlu kita kemudian nunduk seperti itu, karena tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Baik, kemudian kata beliau, faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir, maka barang siapa yang mengalihkan segala peribadatan tersebut, hal-hal yang disebutkan tadi, untuk selain Allah, maka dia keluar dari Islam. Baik. Wassalawatu, apa artinya salawat? Ma'naha jami'ud da'awat, seluruh doa, kata beliau artinya. Wa qila as-salawatul khams, menurut tafsiran lain adalah salat 5 waktu. Wa tayyibatu lillah, Allahu tayyib, ya, Allah itu tayyibun, maha baik. Wa la yaqbalu minal aqwali wal a'mali illa tayyibaha, dan Allah tidak menerima ucapan dan perbuatan kecuali yang baik-baik. Assalamu alayka, keselamatan atasmu, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai nabi dan rahmatnya serta keberkahannya. Tad'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis salama war rahmah wal barakah, kau berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, kasih sayang dan keberkahan. Walladzi yud'a lahu ma yud'a ma'allah, assalamu alayna walladzi yud'a lahu ma yud'a ma'allah,
Dan doa yang diperuntukkan kepada Nabi, kata beliau, jangan kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami dan atas hamba-hambanya yang solih. Tusallimu ala nafsika wa ala kulli abdin solihin fis sama'i wal ard. Kau menyampaikan salam untuk dirimu sendiri secara pribadi dan untuk setiap hamba soleh di langit dan di bumi. Wassalamu doa, dan assalam itu, ucapan salam itu hakikatnya adalah doa ya. Assalamu du'aun. Wassalihuna yud'a lahum wa la yud'auna ma'allah. Dan orang-orang solih, ya, kita doakan mereka dengan kebaikan, namun tidak boleh kita yud'a ma'allah. Haula tidak boleh kita berdoa menyamai mereka sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu waktu kita minta kepada Allah dan minta kepada orang-orang soleh. Ketika mereka misalnya sudah meninggal dunia, kita datang ke kuburan-kuburan mereka, minta kepada Allah dan minta kepada orang soleh. Itu termasuk dari perbuatan jahiliyah. Nah. Kemudian kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. La syarikalah, tidak ada tandingan baginya. Tashhadu syahadatal yaqin alla yu'bada fil ard wala fis sama'i bihaqqin illallah. Kau bersaksi dengan kesaksian yang yakin, yang pasti, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang disembah di bumi maupun di langit bihaqqin illallah, dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini juga syahadat kepada persaksian kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bi annahu 'abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba yang tidak disembah. Wa rasulun la yukadzdzab. Seorang utusan yang tidak boleh didustakan. Bal yuta'u wa yuttaba'. Dan kewajiban kita adalah menaati beliau dan mengikutinya. Syarrafahullahu bil 'ubudiyyah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan ubudiyah. Ubudiyah ini penghambaan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah atau tabarak itu bisa dikatakan kasura khairuhu. Maha atau Rabb yang penuh dengan keberkahan. Artinya keberkahan darinya. Alladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an, ala 'abdihi, kepada hambanya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar menjadi peringatan untuk alam semesta. Di sini kita bisa memahami ya bahwa maqamul ubudiyah, bahwa penghambaan itu termasuk hal yang sangat mulia sebenarnya. Meskipun penghambaan namanya, bahasanya penghambaan, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi di sejumlah konteks beliau dipuji oleh Allah dengan penghambaan itu. Kalau di sini konteks apa? Inzalul wahyi, turunnya wahyu, Al-Quran. Dikatakan ala abdihi, kepada hambanya, bukan kepada rasulnya, bukan kepada nabinya kan. Demikian juga ketika konteks Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyyihi, tapi bi abdihi, dengan hambanya. Nah, dan beberapa maqamat yang lainnya menunjukkan bahwa ubudiyah, penghambaan kepada Allah itu termasuk ibadah ketaatan yang sangat agung dan mulia. Baik, kemudian kata beliau, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kemudian bacaan salawat ya. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. As-salatu minallah. Nah, ini sekarang definisi salat. Apa itu salat? Atau salawat? Kata beliau, salawat minallah, dari Allah itu adalah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Allah memuji-muji nabinya. Allah memuji-muji nabinya di al-mala'il a'la, yaitu di hadapan para malaikat. Al-mala' itu bisa berarti kaum jamaah. Al-a'la yang tinggi, yaitu para malaikatnya. Nah, kama hakal Bukhari rahimahullah fi sahihi, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Aliyah
Rufai bin Mihran, ya, seorang ulama dari kalangan tabi'in, kata beliau, salatullahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Disebutkan Allah berselawat, artinya adalah Allah memuji hamba tersebut di al-mala'il a'la, ya, di hadapan para malaikatnya. Tafsiran kedua, waqila ar-rahmah, bahwa salawat itu artinya rahmat. Wassawabu al-awwal, namun pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama, yaitu salawat itu artinya adalah pujian Allah bagi hambanya di hadapan para malaikat. Karena di dalam ayat Allah sebutkan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah bedakan antara salawat dengan rahmah. Karena waw itu kan dalam konteks atau pendekatan ilmu nahwu kan bermakna lil mughayarah. Maka beda antara rahmat dengan salawat. Nah itu. Kemudian kata beliau, wa minal malaikati, kalau salawat itu dari malaikat berarti artinya istighfar, mohon ampun. Wa minal adamiyyin ad-du'a, sedangkan dari Bani Adam artinya adalah doa. Nah ini kita harus paham ya, berarti salawat kalau dari Allah itu artinya memuji hambanya di hadapan para malaikat. Kalau dari para malaikat artinya adalah mohon istighfar, ampun. Mohon ampun bagi si hamba. Kalau dari sesama manusia, maka artinya adalah doa. Baik. Kemudian kata beliau, wabarik wa ma ba'daha sunanu aqwalin wa af'al. Adapun bacaan wabarik ala Muhammad, jadi yang menjadi rukun, sebenarnya yang menjadi rukun adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah, titik. Itu rukun. Artinya harus dibaca dalam sholat. Sedangkan wabarik ala Muhammad dan seterusnya, maka ini bukan rukun. Kata beliau, wabarik wa ma ba'daha, sedangkan ucapan barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu bukanlah kewajiban salat. Bukan fardu, bukan rukun, tapi sunanu aqwalin wa af'al. Adalah sunnah-sunnah dari ucapan yang dibaca di dalam salat maupun perbuatan. Baik. Ya, kita masuk ke syarah ya. تفضل الشيخ عبد الحفيد. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه بقية الكلام على الأركان يقول رحمه الله والركوع والركن منه والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان وتشهد آخر والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. هذه بقية الأركان. ودليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فأمر سبحانه بالركوع والسجود. هذا أمر افتراضي كما في قوله واعبدوا ربكم. أيضا كلها أمر افتراضي. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. Sebenarnya beliau pensyarah ini hanya mengulang kembali penjabaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam matan kitabnya, tapi lebih meluas sedikit. Baik, tafadhal. Wa hadza amru iftiradin wa nahnu ma'muruna bi an نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث المسيء الذي أساء صلاته دخل المسجد وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهده فلما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى كما صلى ينكرها 3 مرات. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي لفظ آخر إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. علمه الأشياء التي قد تخفى عليه وأن الواجب. طيب كيف
Ya, kemudian kata syarih atau pensyarah rahimahullah, ini sisa dari rukun-rukun yang belum disebutkan sebelumnya, yaitu ruku yang pertama, kemudian rafa', i'tidal, kemudian sujud di atas 7 bagian atau 7 anggota tubuh, warraf'u minhu, kemudian bangkit untuk duduk, wal julusu baina sajdataini, di antara 2 sujud, wat tuma'ninatu fi jami'il af'al, kemudian tuma'ninah, wat tertib bainal arkan, ngurut, wat tasyahudul akhir, kemudian tasyahud al akhir. Tasyahud awal rukun atau bukan? Bukan ya. Tasyahud awal itu wajibus shalah. Nanti insyaallah akan disebutkan itu. Kalau wajibus shalah bisa di cover ya, mungkin dengan bahasa kita, dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak bisa. Rukun itu mesti batal salat. Baik. Kemudian kata beliau wa tasyahudul akhir wal julusu lahu. Jadi tasyahud akhirnya sendiri itu adalah rukun, dan duduknya itu rukun juga itu. Baik. Kalau kita duduk saja nggak baca tasyahud akhir, sah? Tidak sah ya. Menurut mazhab tidak sah. Baik. Atau kita tasyahud akhir tapi nggak duduk. Itu sawar ada. Bisa nggak gitu? Bisa ya. Baik. Kemudian kata beliau wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Nabi. Ini mazhab Imam Ahmad ya. Meskipun ada mazhab yang lain mengatakan ini bukan termasuk kewajiban atau tidak termasuk rukun. Makanya ketika seorang jadi makmum misalnya, kemudian imamnya kok baca tasyahud akhir, tahiyat akhir, nagasi, cepat, baru belum sempat dia selesai baca salawatnya misalnya ya, atau tasyahud kemudian salawatnya, maka dia sempurnakan dulu, nggak apa-apa. Kalau dalam mazhab ini ya tentunya, karena itu rukun, ya sempurnakan baru setelah itu dia salam. Meskipun jedanya ya tidak terlalu lama ya dari salamnya imam, tidak ada masalah. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik dan yang lainnya, ya itu cuma sunnah, sehingga kalau imam salam ya sudah kita ikut salam gitu, tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau wa taslimatan. Nah, ini 2 kali salam. Nah, 2 kali salam ini yang disepakati di dalam mazhab itu, mazhab Imam Ahmad, ada beberapa versi sebenarnya di dalam mazhab Imam Ahmad sendiri ya. Yang mu'tamad, yang resminya mazhab itu kalau salam yang pertama itu disepakati. Tapi salam yang kedua, yang ke kiri, kalau sholatnya sholat fardu, maka dia hukumnya fardu juga. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka sunnah hukumnya. Ini yang resmi mazhabnya. Meskipun di sana ada sebagian ulama mengatakan, dia dalam mazhab Ahmad sendiri mengatakan bahwa salam yang kedua itu sunnah, meskipun di sholat fardu. Nah, seperti Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau memilih pendapat itu. Tapi yang resmi pendapatnya, kalau dia sholat fardu, maka salam kedua juga fardu. Kalau dia sholat sunnah, maka salam kedua juga sunnah. Makanya kalau di sebagian buku mazhab Imam Ahmad tidak disebutkan taslimatan, hanya disebutkan taslimah. Di sini beliau menyebutkan taslimatan, artinya kita perlu rincikan ya, bahwa salam yang pertama disepakati ya, artinya harus dilakukan. Tidak sah kalau dia sholat, kalau dia langsung keluar nggak sadar misalnya, sudah duduk tahiyat akhir, tiba-tiba langsung bangkit keluar. Ingat masih dalam masjid, ingat tadi belum salam ini, salam pertama ya kan belum. Nah, maka dia kembali. Nah, apa dia tasyahud, dia tahiyat sebentar baru dia salam, kemudian dia salam, kemudian setelah itu dia keluar. Baik. Ya, kemudian kata beliau hadi baqiyatu arkan. Inilah sisa-sisa dari rukun yang belum disebutkan. Dalilnya tadi sudah kita ini juga sampaikan di matannya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ruku dan sujud. Hadza amru iftirat. Ini perintah yang bersifat wajib. Ya. Sebagaimana juga firman Allah wa'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Qul huwa amru iftirat. Semuanya adalah perintah yang bersifat wajib. Wa qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 bagian, 7 tulang. Ini juga perintah yang bersifat wajib.
Dan kita semua diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebenarnya perintah "Shallu kama ra'aitumuni usolli" ini perintah, kewajibannya itu adalah asal dari perbuatan salat sendiri yang menjadi kewajiban ya. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Namun apakah semua praktek sholat Nabi itu, semua gerakannya itu wajib? Tentu tidak ya. Bisa dipahami ya. Tidak semua gerakan sholat Nabi itu wajib. Hanya sebagian saja yang wajib, yang rukun, diikuti. Bukan berarti ketika Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," semua gerakan dari awal sampai akhir itu wajib, tidak. Baik. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis tentang sahabat tadi ya, yang salah dalam sholatnya, tidak benar. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW secara langsung sebanyak 3 kali. Sampai kata Nabi, "Sholatlah lagi, karena kau belum sholat terus." Sampai kemudian sahabat itu mengatakan, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lagi melakukan yang terbaik selain apa yang telah ku lakukan." Maka kemudian Nabi mengajarkannya sholat. Ya. "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila kau beranjak menuju sholatmu, maka bertakbirlah. Dalam sebagian riwayat, redaksi hadisnya, "Idza qumta ila sholati fasbigil wudu." Sempurnakan wudu'mu. Kemudian setelah itu istaqbilil qiblah, hadaplah ke arah kiblat, wa kabbir atau fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Di sini kata Nabi apa? Tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Fa-nya itu menunjukkan apa? Tertib secara langsung. Urut langsung, tidak menunggu lagi. Jadi ketika menghadap kiblat langsung, jadi nggak ada kita baca-baca apa lagi. Setelah kita sudah menghadap kiblat, sudah siap langsung takbir. Jangan lagi baca-baca sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi fa di situ. Ini menunjukkan apa? Cepatnya jeda antara menghadap kiblat dengan bertakbir. Nah itu. Kemudian kata beliau ada beberapa hal yang mungkin tersembunyi ya, tidak diketahui oleh sebagian orang. Dan itu termasuk kewajiban seperti wudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian bertakbir, takbiratul ihram. Wahia rukunun indal jami'. Ya, takbiratul ihram itu adalah rukun menurut kesepakatan ya. Semua ulama mengatakan itu rukun. Takbiratul ihramnya ya, saya ulangi. Takbiratul ihramnya, lafadznya, Allahu Akbarnya. Kalau angkat tangan itu sunnah. Kita harus bedakan antara dua hal ini. Antara lafadznya dengan gerakan tangannya. Taib. Kemudian kata Nabi, bacalah apa yang kau rasa mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat lain, Iqra' bi ummil Quran wa bi masya Allah. Bacalah ummul Quran yaitu Al-Fatihah dan surat yang mudah bagimu. Dalam hadis lain Nabi katakan tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, oleh karenanya semua ini menjadi tafsiran ya, dan bahwasanya apa yang mudah dari Al-Quran itu adalah maksudnya Al-Fatihah. Kemudian baru setelah itu baca surat lainnya, itu bersifat anjuran saja. Maka yang rukun adalah Al-Fatihah. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'ah dan seterusnya. Fadalla ala anna hadhil umur la tasqut an ahad. Maka hadis ini menunjukkan bahwa semua yang disebutkan itu tidak gugur dari seorang yang sholat. Tidak gugur dari seorang yang sedang sholat. Kenapa? Li'annahu 'allama al-musii'u fi sholatihi. Karena Nabi SAW mengajarkannya kepada orang yang memang tidak tahu sholat. Baik. Wa annahu la budda min hadza fi sholatihi, dan harus dilakukan di dalam sholat. Ma'adillatin ukhra, tentu dengan adanya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan wajibnya sebagian gerakan sholat atau ucapan di dalam sholat. Baik, minna qawluhu sallu kama ra'aitumuni usalli wa adilatun ukhra fi hadzal ma'na wa hakadha kaunuhu rattaba. Demikian juga di dalam redaksi di situ kan Nabi mengurutkan ya. Ya kan? Summa. Nah, ini menunjukkan apa? Tertib ya, yang mengerti ilmu nahwu bahwa summa itu di dalam bahasa Arab menunjukkan makna berurut. Maka tidak bisa kemudian sujud dulu baru ruku. Ruku dulu baru i'tidal baru sujud gitu. Nah, makanya kata Nabi summa dan summa. Taib. Kata beliau summa rattaba qiyam. Taib. Iqra Aba Fatimah. Halaman 117. Qiyam, summa ruku'.
رحمه الله تعالى وهكذا كونه مرتبا قيام ثم ركوع ثم رفع ثم سجود لا بد من هذا الترتيب لأن علينا أن نصلي كما صلى علينا التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه هو المفسر لما في القرآن الله قال وأقيموا الصلاة قال حافظوا على الصلوات وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام وهكذا الترتيب كونها مرتبة القراءة ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود وهكذا مرتبة التشهد وهكذا ulangi مرتبة iya وهكذا مرتبة التشهد إلى آخره. طيب beliau bilang apa tadi? Wahakadha kaunuhu rattaba. Demikian juga ketika Nabi mengurutkan gerakan-gerakan itu, ini menunjukkan apa? Tertib itu rukun dalam sholat. Mengurutkan itu adalah rukun dalam sholat. Jadi tidak boleh kita mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan atau mengakhirkan sesuatu yang didahulukan gitu loh. Nah, dibalik. Baik. Karena kita diperintahkan untuk sholat sebagaimana Rasulullah SAW. Li'annahu huwal mufassiru lima ubhima fil Quran. Nabi itu adalah mufassir yang menerjemahkan isi Al-Quran dalam sholat beliau atau di gerakan-gerakan atau aktivitas lainnya. Secara khusus sholat ya, konteksnya sholat di sini karena sholat perintahnya di dalam Al-Quran kan bersifat mujmal, global sekali. Aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana kita bisa mendapatkan rincian gerakan sholat ya dari Nabi SAW. Makanya beliaulah yang kemudian mengajarkan kita seperti inilah sholat. Nah, beliaulah yang menafsirkan ayat-ayat tersebut melalui apa praktik beliau. Nah itu. Taib. Ya, kemudian watasyahudul akhir, lanjut. Watasyahudul akhir li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa amara bihi ma'a qul at-tahiyyat. Hada tambu bil wujub. Ibn Mas'ud qala kunna naqulu qabla an yufrad alaina at-tashahhud dalla ala annahu mafrudun alayhi. التشهد هو التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم به فدل على افتراضه وهو تشهدان أول وآخر. التشهد الأول معدود من الواجبات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عنه ساهيا جبره بالسجود فصحت صلاته ودل على أنه ليس بفرد متحتم بل واجب يسقط مع السهو والجهل. أما التشهد الأخير فهو ركن لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه في جميع صلواته عليه الصلاة والسلام. هكذا الجلوس له لا بد أن يؤديه وهو جالس لا واقف. Baik. Kemudian tasyahud akhir ya kata beliau karena Rasulullah SAW itu melakukannya dan beliau memerintahkannya. Qulu, ucapkan, bacalah at-tahiyyat. Hadza amru lil wujub, ini perintah tentu yang bersifat wajib. Sebagaimana juga keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud. Dahulu kami sebelum diwajibkan untuk membaca tasyahud, ya, kami mengatakan atau membaca ini dan itu kan begitu. Nah, dalla ala annahu mafrudun alaihim, dan ini menunjukkan bahwa tasyahud akhir itu diwajibkan bagi mereka, menjadi sebuah rukun, yufrad kan gitu. Wa tasyahud huwa, adapun lafaz tasyahud ya, seperti yang kita tahu semua at-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibat. Ada sejumlah redaksi sebenarnya terkait dengan tasyahud atau tahiyat akhir ini. Namun yang dipilih di dalam matan ini adalah tahiyatnya atau tasyahudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Taib, 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, memerintahkan mereka untuk membacanya. Maka ini menunjukkan bahwa bacaan tasyahud akhir itu adalah rukun. Tasyahud ada dua macam ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Taib. Tasyahud awal ini termasuk dari kewajiban sholat. Artinya ketika lupa, boleh diganti dengan sujud sahwi. Sebagaimana yang dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW ketika beliau lupa, tidak tasyahud, taib, tidak tasyahud awal, rakaat kedua itu langsung bangkit rakaat ketiga dari sujudnya. Nah, maka apa yang beliau lakukan? Jabarahu bis sujud. Nabi tutup, Nabi gantikan dengan sujud sahwi. Wa sahhat salatuhu. Kalau begitu, salatnya sah, tidak ada masalah. Maka hal ini menunjukkan bahwa tasyahud awal itu bukanlah tidak termasuk dari rukun ya, tidak termasuk dari rukun. Dia hanya kewajiban. Namun kewajiban itu bisa digantikan dengan sujud sahwi kalau memang lupa ya, atau tidak tahu. Sedangkan tasyahud akhir kata beliau rukunun la budda minhu, adalah rukun yang harus dilakukan. Karena Nabi SAW hafadhu alaihi fi jami'i salawatihi. Beliau betul-betul senantiasa menjaga bacaan itu di semua salat beliau. Wa hakadzal julusul, demikian juga dengan duduk tasyahud akhir. Ini rukun, harus dilakukan ketika dia sujud. Artinya ketika dia duduk. Dia harus membaca tasyahud akhir itu ketika dia duduk. Tidak boleh ketika dia berdiri misalnya. La waqif. Baik. Wa taslimatan. Al-Ghifari, tafadhal. فهما حكم بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا. Mulkan atau milkan, boleh milkan. Milkan wastihqaqan. ملكا واستحقاقا في زمن الانتماء رافعا والبقاء والدوام والركوع والسجود كل هذه عبادة فالذي يركع لغير الله أو يسجد لغير الله تعبدا هذا شرك أكبر نسأل الله العافية أو يعتقد أن غير الله يدوم وهناك خلق يدومون يعني ليس لهم أول ولا آخر الدوام لله وحده هو الأول والآخر جل وعلا وله صفة البقاء. وأما أهل الجنة فقد خلقوا ثم يكون لهم الدوام بعد ذلك وهكذا أهل النار بعدما خلقوا كانوا عدما ثم أدخلوا النار بأعمالهم وأدخل أهل الجنة بأعمالهم داموا دواما جديدا دواما بإذن الله سبحانه وتعالى من فضله على أهل الجنة ومن عدله بأهل النار نسأل الله العافية وهكذا. Baik. Taslimatan, dua kali salam ya. Tadi sudah disampaikan di dalam mazhab Imam Ahmad sendiri ada dua versi ya, atau lebih dari dua versi. Namun yang resminya, pendapat atau mazhab yang resminya bahwa taslimah yang pertama itu disepakati, salam yang pertama, salam yang kedua, yang resminya adalah kalau sholatnya sholat wajib maka dia juga wajib, kalau sholatnya sholat sunnah maka dia juga sunnah. Artinya gini, ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah, taib, pertama, kemudian qadarullah buang angin, sah nggak sholatnya? Setelah salam pertama sah nggak sholatnya? Jawabannya dirinci. Kalau versi mazhab Muhammad dirinci. Kalau dia
sholat fardu, sholat wajib, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia sholat sunnah sah karena sudah salam yang pertama, gitu ya. Baik, kemudian kata beliau, Rasulullah SAW ini beliau salam di setiap sholat beliau, dari kanan dan dari kiri. Redaksi salam di sini tidak disinggung ya. Baik, redaksi salam itu Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang dipegang dalam mazhab Imam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullah. Adapun Assalamualaikum menurut mazhab Imam Ahmad batal sholat itu. Karena itu tidak sah salamnya. Baik, yang tepat Assalamualaikum warahmatullah yang paling minim. Kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang sunnahnya Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Kemudian kata beliau arti tahiyat tadi sudah disebutkan juga di matan ya. Segala macam pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala milkan wastihqaqan karena Allah memang memiliki itu dan Allah berhak untuk mendapatkannya fi zamanil hina'i raqi'an di saat ketika kita ruku. Baik, menunduk. Kemudian wal baqa' wad dawam ruku' was sujud. Semua ini adalah ibadah alladzi yarka' li ghairillah, yang ruku untuk selain Allah atau sujud selain Allah dengan anggapan itu ibadah, maka ini adalah perbuatan syirik besar, tidak dibenarkan. Atau dia beranggapan, berkeyakinan ada makhluk selain Allah, selain Khalik yang kekal. Baik. Wa hunaka khalqun yadumun, yakni laisa lahum awal wala akhir. Dia juga berkeyakinan ada sejumlah makhluk yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nah itu. Ya, maka barang siapa yang memiliki anggapan seperti ini, ya dia jelas ya. Ini anggapan yang sesat, menyesatkan. Dia artinya menafikan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang memiliki sifat baqa, yaitu dawam, yang kekal, yang awal dan akhir. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Baik. Walau sifatul baqa wa amal. Nah, sini kemudian beliau ingin memberikan jawaban ketika ada yang bertanya, bagaimana kemudian dengan penghuni surga dan penghuni neraka? Ya kan? Bukankah mereka juga orang-orang yang kekal? Nah, maka kata beliau, kita memberikan jawaban bahwa ahlul jannah itu khuliqu thumma yakunu lahumud dawamu ba'da dzalik. Jadi mereka itu ciptakan kembali, kemudian baru setelah itu ada kekekalan. Artinya begini, mereka dianggap kekal, namun kekekalan mereka itu kekekalan yang kurang, bukan yang sempurna. Beda dengan Allah ya. Allah kekekalan yang sempurna, awal yang sempurna dan akhir yang sempurna. Adapun penghuni surga, mereka kekal tapi kurang kekalnya. Kenapa kurang? Pertama, kekekalan mereka didahului dengan kematian. Baik. Setelah itu diciptakan lagi baru kekal kan gitu. Yang kedua, kekekalan mereka bukan dari diri mereka sendiri, tapi Allah yang menjadikan mereka kekal. Jadi mereka itu mukhallad, dikekalkan, bukan kekal dengan sendirinya. Baik, maka dari dua arah ini, dua sisi ini, kekekalan mereka adalah kekekalan yang kurang, tidak sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini kesimpulan dari paragraf tersebut. Baik, as-salawatu Agus tafadhal. جميع الصلوات الخمس والدعوات كلها داخلة في الدعاء والصلوات نفسها وفضلها كلها لله. طيب lanjut. طيبات لله من قولي وعملي كلها لله وحده. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يعني الدعاء للنبي بالسلامة ورحمة والبركة. قال الشيخ والذي يدعى له ما يدعى مع الله. هذا استنباط عظيم، يعني الذي يدعى له محتاج، فكيف يدعى مع الله؟ وهكذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدل على أن الصالحين لا يدعون مع الله لأنهم يحتاجون الدعاء، دعاء لهم، أن الله يغفر لهم يسلمهم ويرحمهم، فكيف يدعون مع الله؟ طيب, kemudian kata beliau as-salawat, ini jami'us salawat al-khams ya.
Wad da'awat kulluha dakhilatun fid du'a. Semua doa itu masuk di dalam makna doa. Was salatu nafluha wa farduha kulluha lillah. Salat itu yang sunnahnya, yang wajibnya murni untuk Allah. Baik, kemudian at-thayyibat lillah, segala kebaikan untuk Allah, min qaulin, ucapan, amalin, perbuatan, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu doa untuk nabi dengan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Syekh mengatakan, maksudnya penulis matan, walladzi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Yang didoakan kebaikan untuknya maka tidak kemudian bukan didoakan, tidak kemudian dijadikan sebagai tandingan bersama Allah ya. Ketika dia memohon kepada Allah juga mohon kepada orang tersebut, tidak. Walladzi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Kita saja mendoakan orang tersebut, bagaimana mungkin kita menjadikan dia tujuan doa kita. Gitu loh. Paham ya maksudnya? Hadza istinbatun azim. Ini adalah satu istimbat yang luar biasa, kata beliau, bahwa orang yang didoakan itu membutuhkan, kan gitu. Bagaimana mungkin kita menjadikannya sebagai tandingan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah juga kita meminta kepadanya. Kan ini kontradiksi nih di satu waktu kan. Kita mendoakan dia tapi di satu sisi kita minta ke dia, ini kan enggak masuk akal gitu. Nah, baik. Fa kaifa yud'a ma'allah? Maka bagaimana mungkin dia dimintai sesuatu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Wa hakadha assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Demikian juga doa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yadullu ala anna as-salihin la yud'auna ma'allah. Menunjukkan bahwa orang-orang soleh tidak kemudian karena kita mendoakan mereka, maka kita tidak boleh menjadikan mereka tandingan bagi Allah di dalam doa kita. Baik. Kita minta Allah juga minta kepada mereka. Padahal di satu sisi kita memohon kepada mereka maghfirah, rahmat. Mereka butuh. Bagaimana mungkin kita minta kepada mereka sedangkan mereka juga butuh kepada doa kita. Nah itu. Baik, asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Fadhal. شهادة حق وحده هذا هو الحق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Baik, cukup dulu. Baik, asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan persaksian kita kepada Rasulullah bahwa beliau adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Baik, asyhadu syahadat haqqin, aku bersaksi dengan kesaksian yang benar, annahu la ma'budu bihaqqin fil ardi wala fis sama'i illallah wahdah. Bahwa tidak ada sembahan yang layak memang untuk disembah di bumi maupun di langit kecuali Allah saja. Hadza huwal haqq, inilah kebenaran. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq, yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan apa yang mereka seru atau sembah selain Allah itu adalah kebatilan. Lanjut, mutasyahid. Yakfi, cukup. Mutasyahid syahadat. Asyhadu syahadatan haqqi anna Muhammadan Rasulullah khatimul anbiya. Khatimu dan khatamu, boleh dua versi ya. Khatamul anbiya wa annahu rasulun min indillahi man ansara risalatahu wa annahu khatamun nabiyyina faqad kafara. Summa tusalli alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala Muhammad ila akhir as-salatu minallahi tana'uhu ala abdihi fil malail a'la wa qila rahmat Ya. as-sawab
اقتراني اقتراني الصلاة الثناء عند الاقتران الصلاة الثناء ورحمة الإحسان إلى العبد إلى العباد إلى العباد كما في قوله سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ثناء الله عليهم ورحمة منه لهم منه لهم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني يثني عليكم ويرحمكم سبحانه فإن الإطلاق يدخل فيها الرحمة وإن القرن إن القرن يكون ثناء الله كما قال أبو العالية ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. Taib. Kemudian bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul Allah, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, dan dia adalah Rasul utusan dari Allah. Barang siapa yang mengingkari risalah beliau, kenabian beliau, atau beliau adalah penutup para nabi, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Tsumma tusalli alaihi, kemudian berselawat kepada beliau, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Sebagaimana dalam bacaan tersebut, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan makna as-salatu minallah, bahwa salawat dari Allah itu adalah sana'uhu, pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat. Demikian juga diantara tafsirannya adalah rahmat, kasih sayang. Namun yang tepat yang pertama, indal itlaq hiya sana'u minallah. Ketika salawat itu disebutkan secara terpisah sendiri, taib, maka itu maksudnya adalah pujian dari Allah, dan masuk di situ otomatis rahmat, kasih sayang. Wa indal iqtiran, namun ketika digandengkan antara salawat dengan rahmat, maka ini memiliki dua makna yang berbeda ya. Artinya rahmat tidak masuk di situ. As-salatu artinya as-sana, tetap seperti awal, pujian. Adapun rahmat maka artinya adalah ihsan ilal ibad, berbuat baik kepada hambanya. Taib. Kama fi qawlihi subhanahu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Taib. Maka pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan kasih sayang Allah juga kepada mereka. Dalam firman Allah juga yang lain, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya. Artinya adalah yusni alaikum. Artinya dia yang memuji-muji kalian. Wa yarhamukum, dan dia yang mengasihi kalian. Maka sekali lagi, fa'indal itlaq yadkhulu fihi rahmah. Kalau kata salawat dari Allah itu diucapkan terlepas dari adanya kata rahmat, tidak digandengkan dengan kata rahmat, maka maksudnya adalah pujian dan rahmat include di makna tersebut. Baik. Adapun indal qarn yakunu sana'ullah. Adapun ketika digandengkan antara rahmat dengan pujian atau salawat, maka memiliki makna yang terpisah. Ya, artinya pujian sendiri, baik, pujian Allah untuk hamba tersebut sendiri, dan kasih sayang Allah kepadanya juga terpisah sendiri. Baik. Wal alu hum ahlu baitihi. Baik. Abu Ahmad, fadl. ثم فرسان رحمه الله تعالى والآل هم أهل بيته وأتباع على دينه هم أهل بيته المؤمنون كعلي والعباس وغيرهم ممن آمن به وهكذا غيرهم من أتباعه من المؤمنين كلهم داخلون في آله. وعطف الأصحاب على bisa utifat atau ataf. وعطف الأصحاب على العالي من عطف الخاص على العام إذا فسر الآل
إذا فسر الآل بالأتباع فإذا فسر الآل بأهل البيت فهو من عطف العام على الخاص لأن أهل البيت أخص من الأصحاب وأما إذا فسر الآل بالأتباع فأصحاب أخص من الأتباع فيكون عطف الخاص على العام. Baik, sekarang beliau akan menerangkan makna al, ya. Keluarga. Apa itu keluarga? Ada silang pendapat memang di tengah para ulama, dan di antara ulama yang paling luas ya, kajiannya seputar definisi al, keluarga atau ahl, itu Imam Ibnu Qayyim ya. Di kitab beliau Jila'ul Afham fi Sholati Wassalami ala Nabi Khairil Anam. Taib. Namun di sini disebutkan beberapa makna. Yang pertama ahlu baiti. Al-al maksudnya ahlu bait, keluarga beliau. Wa atba'uhu ala dinihi. Hum ahlu baitihil mu'minun, yaitu keluarga beliau yang beriman tentunya. Bukan Abu Lahab, bukan Abu Thalib. Meskipun mereka semuanya termasuk keluarga Nabi, tapi mereka orang-orang yang tidak beriman, maka tidak masuk di makna al. Seperti Ali, sepupu Nabi, Abbas, paman Nabi, saudaranya Abu Thalib dan saudaranya ayah beliau, saudaranya Abu Lahab juga. Wa ghairihim mimman amana bi, dan selain mereka yang beriman kepada Nabi dari keluarga, dari kerabat. Wa hakadha ghairuhum min atba'ihi minal mu'minin. Nah, demikian juga kemudian makna di antara makna al adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Baik. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kulluhum dakhiluna fi alihi. Semuanya masuk di makna al, keluarga. Pengikut dimasukkan ke dalam makna al, ini dalilnya adalah firman Allah ya. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan ala Fir'aun pada azab yang paling pedih. Al di situ bukan keluarga Fir'aun saja, tapi pengikutnya Fir'aun, bala tentaranya dan yang lainnya. Baik, sehingga al itu terkadang dimaknai juga pengikut, bukan sebatas keluarga saja. Baik, wa'atful ashabi 'ala al min 'atfil khasi 'ala al-'am. Jadi ketika ashab, ketika sahabat-sahabat disebutkan setelah al, setelah keluarga, maka ini atful khas 'ala al-'am. Jadi penyebutan yang khusus setelah yang umum. Baik, setelah yang umum, karena al itu umum, menyangkup atau mencakup keluarga dan sahabat-sahabat, pengikut. Sedangkan ashab lebih khusus artinya, yaitu khusus pengikut saja, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau idza fussira al bil atba', kalau memang kita mau tafsirkan al itu dengan pengikut. Wa idza fussira al bi ahlil bait, kalau ahlul bait atau al itu ditafsirkan dengan ahlul bait, keluarga saja, fa wa min 'atfil 'ami 'alal khassi, maka dibalik ya. Ini menyebutkan yang umum setelah yang khusus, karena ahlul bait itu lebih khusus daripada atba, karena atba ini mencakup keluarga pengikut juga, orang-orang beriman kan, dan juga para sahabat atau pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lianna ahlul bait akhassu min al-ashab, aw amma idza fussira al bil atba' fal ashabu akhassu min al-atba' fa yakunu 'atfu aw 'atfa al-khassi 'ala al-'am. Baik. Kemudian min al-malaikah, Abu Ahmad, fadhil. Wa min al-malaikati al-istighfar. Yusalli 'alaihi al-malaikah tastaghfir lahum. Yaqul Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Wa min al-adamiyina ad-du'a'u salli 'ala fulan, yakni da'alahu mithlu salatil janazati du'a'u lil mayyit yatarahhamuna 'alaihi. Baik. Wa minal malaikatil istighfar. Baik, kalau salawat itu dari malaikat, maka artinya adalah istighfar, permohonan ampun. Tusalli alaihimul malaikah. Para malaikat ini berselawat kepada mereka, artinya memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Gitu. Allahumma ighfir lahum. Di antara contohnya Allahumma ighfir lahum, doa para malaikat, ya Allahumma arhamhum, ya Allah rahmati mereka. Sedangkan dari Bani Adam artinya adalah doa, dan ini lebih umum artinya dibandingkan istighfar ya. Istighfar itu bagian dari doa sebenarnya.
Taib. Istighfar bagian dari doa, tapi dia doa yang khusus. Permohonan ampunan. Tapi kalau doa kan bersifat umum. Ya. Bisa minta ampunan, yang lain-lain lah, minta karunia Allah dan yang lainnya. Taib. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya, sebagian anak coba tidak untuk terjemahkan ya. Jadi antum mungkin bisa persiapan sebelum datang, cari-cari kata-kata yang mungkin kurang dipahami, cari di kamus. Nanti sampai di sini tinggal kita baca bersama-sama. Baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan wajibatus sholat ya. Wajib-wajib sholat. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.